Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau Gibran pemilik akun Fufufafa, apakah dia bisa dimakzulkan? Catat ya, saya tidak bilang Gibran adalah pemilik akun Fufufafa. Pertanyaan saya adalah kalau dia memang pemilik akun Fufufafa. Pertanyaan ini mengemuka dalam diskusi yang saya ikuti pada 11 Juni di kanal TV iNews. Topiknya, pemakzulan Gibran jalan terus. Kenapa? Saya berada di kubu pembela Gibran, sementara di kubu lawan ada rombongan pembenci Gibran dari Ray Rangkuti, Said Didu, Rocky Gerung, dan Ferry Amsari. Saya berargumen bahwa kemungkinan besar upaya pemakzulan Gibran akan gagal di DPR. Saat ini para purnawirawan TNI memang sudah mengirimkan surat permohonan pemakzulan Gibran ke DPR. Seluruh fraksi sudah mempelajarinya. Saat ini DPR sedang menjalani masa reses sampai 23 Juni. Diperkirakan surat tersebut akan mulai dibahas di antara tanggal 23 sampai 27 Juni. Kalau ada 25 anggota DPR dari dua fraksi menyetujui untuk membahasnya, akan dilakukan sebuah rapat paripurna. Untuk mengambil keputusan minimal 2/3 anggota DPR harus hadir. Dan harus 2/3 dari yang hadir setuju proses pemakzulan bisa dilakukan. Kalau 2/3 anggota tidak hadir dan 2/3 tidak setuju, proses pemakzulan tidak dilanjutkan. Saya pribadi menganggap tidak mungkinlah DPR menyetujui untuk melakukan pemakzulan. Bahkan untuk memperoleh 25 orang dari dua fraksi untuk memulai pembahasan saja sama sekali tidak mudah. Yang paling mungkin menindaklanjuti adalah fraksi PDIP. Mungkin sekali ada 24 anggota PDIP yang bersepakat. Tapi sulit mengharapkan ada satu anggota fraksi lain yang ikut dalam tim PDIP. Lalu kalaupun akhirnya rapat paripurna dilakukan, salah satu kemungkinan adalah sejak awal kebutuhan kehadiran 2/3 anggota juga tidak mudah. Sangat mungkin sejumlah pimpinan fraksi memerintahkan para anggotanya untuk tidak hadir. Begitu jumlah minimal tidak terpenuhi, usulan pemakzulan dengan sendirinya batal. Bahkan kalaupun ada 2/3 anggota hadir, berharap bahwa mayoritas menyetujuinya sama sekali tidak mudah. Siapa sih di antara fraksi-fraksi di luar PDIP yang memiliki antipati terhadap Gibran? Kalau mereka berusaha memakzulkan Gibran, mereka akan mengganggu stabilitas kepemimpinan Prabowo Gibran. Sejauh ini, Prabowo sendiri terlihat tidak suportif dengan ide para purnawirawan TNI. Dia bahkan tidak menyempatkan diri bertemu dengan para purnawirawan itu. Jadi siapa sih yang bersedia terlihat sebagai pengganggu kepemimpinan Prabowo Gibran? Namun yang juga penting, gugatan pemakzulan Gibran itu sendiri sebenarnya tidak memiliki argumen yang solid. Saya rasa penulis naskah gugatan tak cukup matang menyiapkan usulan mereka. Menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan sejumlah hal. Pertama, pengkhianatan terhadap negara. Kedua, korupsi. Ketiga, penyuapan. Keempat, tindak pidana berat lainnya. Kelima, perbuatan tercela. Terakhir, keenam, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Gibran kan tidak terbukti melakukan pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain atau juga tidak lagi memenuhi syarat. Karena itulah, kaum anti Gibran menganggap satu-satunya alasan yang mungkin diangkat sebagai alasan pemakzulan adalah perbuatan tercela. Pertanyaannya, tindakan tercela apa yang dilakukan Gibran? Dalam hal ini nama Fufufafa muncul. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Akun Fufufafa adalah akun di Kaskus yang terkenal karena celetukan-celetukannya di masa Pilpres 2014 lalu. Dia terkenal karena kalimat-kalimat yang dilontarkannya memang sangat kurang ajar. Fufufafa adalah akun pendukung Jokowi. Sebaliknya, dia juga dikenal keras menyerang Prabowo. Dia misalnya menyindir Prabowo dengan menulis, "Istri cerai, anak gay, terus mau lebaran sama siapa?" Juga ada kalimat, "Kasihan capres yang anaknya desainer homo." Netizen Indonesia juga menemukan sebuah puisi tentang Prabowo yang dibuat oleh Fufufafa pada tahun 2014. Dalam puisi tersebut, Fufufafa membayangkan Prabowo sedang mendaki Gunung Semeru. Sesampai di puncak,
Prabowo mengibarkan bendera merah putih dan menyerukan rekonsiliasi dengan Titik Soeharto. Setelah momen itu, puisi tersebut menggambarkan Prabowo menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, ia langsung membeli jagung bakar. Selain soal Prabowo, postingan-postingan Fufu Fafa juga seksis dan rasis. Dia banyak melontarkan candaan mesum tentang artis-artis cantik Indonesia. Sampai saat ini tidak ada yang bisa melacak siapa sesungguhnya yang pada 2014 itu memiliki dan membuat postingan di akun Fufu Fafa. Namun sejumlah pihak percaya pemiliknya adalah Gibran. Roy Suryo misalnya mengatakan bahwa dia 99,9% yakin akun Fufu Fafa itu milik Gibran. Rizik Syihab juga menyerukan aksi mengganyang Fufu Fafa. Perlukah kita percaya pada Roy dan Rizik? Mengingat track record mereka, saya merasa ucapan mereka sangat tidak berarti. Bagaimanapun, postingan-postingan Fufu Fafa itu memang ya mungkin saja dibuat Gibran. Tapi harus diingat ini adalah akun tahun 2014. Ketika Fufu Fafa menyerang Prabowo, kontennya dibuat dalam konteks pertarungan pemilihan presiden. Namun di sisi lain, saya rasa hampir pasti Fufu Fafa itu bukan milik Gibran. Ada postingan yang membuat saya yakin itu tidak dibuat Gibran. Netizen misalnya menemukan Fufu Fafa pernah menulis sesuatu yang menghina orang Papua. Dia menulis, kasihan rumahnya kebakar sampai gosong tuh kulit. Bagi saya sulit membayangkan bercandaan rasis yang kasar semacam itu bisa dilontarkan oleh orang seperti Gibran, yang justru selama ini dikenal sangat peduli pada kaum minoritas. Bagaimanapun untuk bersikap adil, saya tetap menerima mereka yang menuduh akun Fufu Fafa milik Gibran. Tapi dalam hal ini saya kembali ke pertanyaan awal. Kalau benar Fufu Fafa adalah milik Gibran, layakkah dia dimakzulkan dengan alasan melakukan perbuatan tercela? Masalahnya bukankah postingan Fufu Fafa itu terjadi di tahun 2014, 11 tahun yang lalu? Bisakah Gibran dimakzulkan karena apa yang ditulisnya di masa lalu? Kubu anti Gibran sih percaya Gibran layak dan bisa dimakzulkan. Buat mereka tindakan tercela yang terlarang itu tidak hanya harus sebatas dilakukan di saat Gibran sudah jadi wakil presiden. Tapi tindakan 11 tahun lalu pun bisa digunakan untuk memakzulkan Gibran sekarang. Itu yang saya tolak dalam diskusi tersebut. Buat saya itu tidak masuk akal. Bila kita membongkar kesalahan masa lalu, kita mungkin harus juga membongkar masa lalu Prabowo. Kalau masa lalu bisa dipakai untuk menilai masa ini, Prabowo seharusnya sudah dinyatakan tidak layak maju sejak 2009, 2014, 2019, 2024. Anda kan mungkin masih ingat pada tahun 98, TNI AD pernah menyimpulkan bahwa Prabowo terbukti melakukan pelanggaran disiplin militer, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik pribadi. Berdasarkan temuan itu, Prabowo diberhentikan dari dinas aktif TNI secara hormat. Jadi jelas, Prabowo pernah melakukan perbuatan tercela, yakni melakukan perintah penculikan para aktivis pro-demokrasi. Tapi itu kan dia lakukan dalam konteks pertarungan politik menjelang kejatuhan Soeharto. Prabowo melakukannya demi menjaga keamanan. Dan mereka yang diculik itu akhirnya dikembalikan dalam keadaan sehat seperti sedia kala. Tapi poin saya, Prabowo memang pernah melakukan perbuatan tercela di masa lalu. Namun itu tidak perlu digunakan untuk memakzulkan dia sekarang. Begitu juga dengan Gibran. Menurut saya, tak ada satupun alasan yang bisa digunakan untuk memakzulkannya. Dia adalah wakil presiden sesungguhnya untuk 5 tahun atau bahkan 10 tahun mendatang. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.